Makanya di akhir surat Al-Munafiqun Allah ingatkan kita. Allah ingatkan kita, perhatikan ini, akhir surat Al-Munafiqun. Allah mengatakan, ya ayyuhan ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seruan ini untuk siapa? Untuk kita orang beriman. Laki-laki dan juga perempuan semuanya. Yang merasa beriman harus terpanggil dengan seruan ini. Allah panggil kita, Allah seru kita di ayat ini. Ada sesuatu yang penting yang hendak Allah sampaikan. Wahai orang-orang yang beriman, apa kata Allah? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah sampai anak-anak kalian, harta-harta kalian melalaikan kalian dari apa? Dari mengingat Allah. Diperhatikan, Allah sebutkan harta dan anak karena ini dua hal yang memang kerap kali menjadi ujian besar buat manusia. Yang dengan keduanya kadang membuat kita semakin jauh dari Allah, lalai dari mengingat Allah. Jangan sampai Allah ingatkan hartamu, anakmu, kesibukan dalam urus anak, kesibukan dalam menjaga harta atau mencari harta membuat kau terlalaikan dari mengingat Allah. Apa yang dimaksud dengan mengingat di sini? Banyak pengertiannya. Bisa yang dimaksud kalimat mengingat Allah ini bisa dimaknai dengan membaca Al-Quran. Karena dalam ayat Allah kadang menyebut Quran itu sebagai zikir. Surat Al-Hijr ayat 11 Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikr. Apa yang dimaksud dengan az-zikr di sini? Al-Quran. Maka ketika Allah katakan jangan sampai hartamu, anakmu melalaikan kamu dari zikir, maksudnya melalaikan dari membaca Al-Quran. Sibuk urus anak sampai Quran tidak terbaca. Ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian zikir di sini juga bisa memiliki makna salat. Karena Allah mengatakan aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat, laksanakan salat untuk mengingatku. Sehingga makna ayat tadi, jangan sampai hartamu, anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah, maksudnya melalaikan dari semua. Saking sibuknya ngurus anak, sibuknya mengurus harta, sampai dia melalaikan sholatnya. Zikir di sini juga bisa memiliki makna belajar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut majlis-majlis ilmu itu dengan ilmu zikr. Alaqah zikir, maksudnya majlis-majlis ilmu. Sehingga makna ayat tadi, jangan sampai hartamu, anak-anakmu menyebabkan kau terlalaikan dari zikir, maksudnya dari belajar ilmu agama. Ya. Ya, terus di ayat berikutnya perhatikan, wa may yaf'al dzalik. Barang siapa yang melakukan demikian, melakukan apa? Maksudnya harta dan anak membuat dia terlalaikan. Apa kata Allah? Faulaika humul khasirun. Maka mereka pasti akan menjadi orang-orang yang rugi orang seperti itu. Nah, jangan sampai menjadi orang-orang yang rugi dunia dan juga akhirat. Allah assalamata wal afiyah. Ya. Rugi dan juga tercela. Rugi dan juga tercela. Karena dalam surat yang lain, Ar-Rum ayat 7, ini sering saya ingatkan kembali, ya. Di ayat ini Allah mencela. Mencela siapa? Mencela orang yang semua perhatiannya, daya dan upayanya, curahan hatinya, keringatnya, dia cukupkan semuanya hanya untuk urusan dunia. Mengejar ilmu dunia, tapi lupa ilmu akhirat. Mengejar kemaslahatan dunia, tapi lupa dengan kemaslahatan akhirat. Yang seperti ini dicela. Allah mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui seluk-beluk dari kehidupan dunia, sementara mereka lalai dari kehidupan
akhirat. Jadi orang yang mencurahkan semua urusannya tentang dunia, namun kemudian dia melalaikan dari mengetahui apa yang membuat dia mendapatkan maslahat dalam urusan akhirat, yang seperti ini tercela. Ya, silakan Anda mencari dunia, silakan kita menjaga hal-hal yang terkait dengan kebaikan dunia kita, itu tidak tercela selama apa? Selama kita tidak melalaikan dari dunia dan selama kita tidak terlalaikan dari mencari maslahat akhirat sehingga berbanding seimbang, ya. Tapi kalau kemudian kesibukan dunia dan menyebabkan lalai dalam masalah akhirat, itulah yang tercela. Jadi sekali lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan kebaikan seorang itu dengan kepahaman dia, kepastian dia dalam urusan agamanya, dan termasuk masalah agama adalah apa? Ya, fahmu maqalahullah, yang memahami apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan mengkaji dan membahas tafsir yang ada pada surat-surat yang ada pada juz yang ke-30 atau yang dikenal dengan juz amma, dan bahasan kita sampai pada tafsir surah At-Tariq. Tafsir surat At-Tariq. Mari kita baca, saya baca dulu surat At-Tariq secara lengkap, kemudian kita terjemahkan ayat per ayat dan kita jelaskan maksud ya dari ayat-ayat yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu as-saqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini as-sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tubla as-sarair fama lahu min quwwatin wala naqir was-samaa'i dhatir raj'i wal-ardi dhatis sadr innahu laqawlun fasl wa ma adraka wa ma huwa bil-hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Yaitu ayat-ayat yang ada pada surat At-Tariq yang akan kita bahas makna dan isinya pada pagi hari ini. Ya, surat At-Tariq ini adalah surat yang ke-86 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. At-Tariq ini masuk dalam urutan surat yang ke-86. Yang seperti tadi kita baca, surat ini terdiri dari 17 ayat. Kemudian sama seperti surat-surat sebelumnya yang sudah kita baca, ayat-ayat atau surat-surat yang ada pada juz ke-30 ini kebanyakannya adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang Allah turunkan sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah. Sementara makna dari atau penamaan surat ini dinamakan surat At-Tariq itu terambil dari ayat pertama dan ayat kedua yang ada di surat ini. Di surat ini dinamakan At-Tariq. At-Tariq sendiri terambil dari
ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Apa makna at-tariq? At-tariq itu artinya alladzi ya'ti bil-lail, sesuatu yang datang di malam hari. Itu namanya at-tariq. Bedakan antara at-tariq dimaddid ta dengan memanjangkan ta dengan at-tariq dengan memanjangkan ra. Ya, mungkin sedikit saja bedanya. Satu roknya yang panjang, satu roknya yang panjang. At-tariq dan at-tariq. Ya. Sekalipun kelihatan perbedaan secara lisan sedikit, tapi sisi maknanya sangatlah berbeda jauh. Nah, at-tariq dengan memanjangkan ta itu tadi maknanya. Alladzi ya'ti bil-lail, sesuatu yang datang di malam hari. Atau al-ityan bil-lail, mendatangi sesuatu di malam hari. Sementara at-tariq itu artinya jalan, sabil. Tariq itu artinya sabil. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan." Di situ tariqan yang dipanjangkan roknya bukan oknya. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, tariqan jalan, atau sabilan. Tapi di sini bukan tariq, tapi tariq, sesuatu yang datang di malam hari. Nah, dari makna ini kita ingat akan sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah, di mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yad'u ar-rajul ahlahu lailan." Perhatikan di situ. Di situ ada kalimat tariq ayat-ruq ayat at-tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki yad'u ahlahu lailan, dia mendatangi keluarganya di malam hari. Maksudnya ketika ada seorang suami, seorang laki-laki dia pergi jauh safar beberapa hari, ya, tidak bertemu beberapa hari dengan istrinya, kemudian dia pulang ke rumah menemui istrinya atau datang ke rumah itu di malam hari. Itu dilarang, terlarang. Ya. Kenapa? Karena ketika seorang suami sekian lama misalkan dia meninggalkan istrinya, kemudian datang di malam hari, ada kalanya nanti sang istri dalam keadaan penampilan yang apa adanya. Ya. Sementara dalam syariat itu amat dianjurkan bagi seorang istri ketika dia ditinggal oleh suaminya beberapa saat, ya apalagi sampai berhari-hari, yang ketika suami datang diharapkan istri ini sudah menanti ya, di depan pintunya untuk ya menanti suaminya yang telah sekian lama meninggalkannya, untuk bersiap-siap yang menyambutnya dengan pakaian terbaik, dengan aroma terbaik. Itu yang diharuskan bagi seorang istri. Dan kesempatan itu atau kemungkinan itu biasanya didapat oleh seorang istri pada waktu siang. Sementara di malam hari biasanya seorang istri berpenampilan seadanya, pakai pakaian seadanya, ya wajah juga ada make up, ada apa seadanya, sehingga ketika seorang suami datang ke rumah pada malam hari dalam kondisi yang seperti itu, maka ini menyelisihi sunnah, dilarang. Kenapa larangan ini? Karena dahulu tidak ada alat komunikasi, sehingga tahu-tahu suami sudah berada di depan rumah, sementara istri tidak memiliki persiapan. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Idza qadima ahadukum lailan," apabila salah seorang di antara kalian datang pada malam hari, la ya'tiyanna ahlahu, jangan datang istrinya, bukan di malam hari, hatta tastahid al-ghibat wa tanshaqiqa, ya, sampai istri yang ditinggalkan oleh suami, ya, dia tastahid, ya di sini artinya mencukur dulu kemaluan dan juga menyisir, supaya ada kesempatan istri untuk berdandan, berhias, ya, menyambut pujaan hatinya yang sekian lama meninggalkannya. Itulah yang ada dalam ajaran agama kita. Ketika seorang istri, suami mohon maaf mendatangi istrinya di malam hari setelah bepergian, ada kalanya istri dalam keadaan yang seadanya, sehingga anjuran istri untuk berhias tidak didapatkan. Maka dimaksudkan seorang suami datang dari safar, ya dalam malam hari ketika istri hanya
Diambil dari kalimat apa? Tarik, datang di malam hari. Aku seorang suami datang di malam hari. Ya. Tapi kalau sekarang sudah ada alat komunikasi, ya, si istri sudah tahu bahwa suaminya malam ini akan datang, sah-sah saja. Karena ketika ada alat komunikasi itu, maka sang istri sudah bisa mempersiapkan diri menyambut kedatangan suaminya. Sekalipun di malam hari dia sudah tahu suaminya akan datang malam ini, dia juga bisa mempersiapkan dirinya seperti itu. Jadi intinya kalimat ini bukan sesuatu yang baru Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis-hadisnya tentang kalimat tarik yang artinya sesuatu yang datang di malam hari. Baik, kita kaji itu dari sisi mukadimah terlebih dahulu. Kemudian satu lagi tentang keutamaan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Samurah, kerap kali membaca surat ini pada setiap sholat zuhur dan asar. Jadi disunahkan kita membaca surat At-Tariq, Al-Buruj, atau yang semisal dengannya dalam artian yang panjangnya mirip-mirip ya dengan surat At-Tariq dan surat Al-Buruj. Untuk zuhur dan asar diusahakan membaca surat-surat yang panjangnya kurang lebih seperti At-Tariq dan surat Al-Buruj. Nah, sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Samurah, ia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri wal asri was sama'i dzatil buruj was sama'i wa qari' wa ma ashbaha dzalik. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kerap kali ketika sholat zuhur dan asar beliau membaca was-sama'i dzatil buruj. Berarti surat Al-Buruj sudah kita bahas di pertemuan lalu. Kemudian yang juga beliau baca adalah was-sama'i wa qari', maksudnya adalah surat Al-Tariq. Wa ma ashbaha dzalik, atau ayat-ayat yang panjangnya selevel dengan itu. Maka buku itu jangan terlalu panjang, ya jangan juga terlalu pendek. Ya. Akan tetapi pertengahan di antara ini. Kalau subuh dianjurkan yang panjang-panjang, maghrib dianjurkan yang ringan-ringan, yang pendek-pendek. Zuhur dan asar baina dzalik, antara itu. Antara subuh dan maghrib. Baik, mari sekarang kita kaji ayat-ayat yang ada dalam surat ini. Yang pertama Allah mengatakan was-sama'i wat-tariq. Waw di sini sama seperti waw lain. Jadi dinamakan dengan wawul qasam. Saya ulangi ibu sekalian, was-sana, wawnya di sini dinamakan wawul qasam. Apa itu wawul qasam? Waw yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah, dan dengan ini pula kita juga menggunakan sumpah. Cuma bedanya kalau Allah boleh bersumpah dengan apa saja makhluk yang Allah kehendaki, tapi kita sebagai makhluk Allah atau Allah tidak diperbolehkan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Allah berhak bersumpah dengan langit, wassama. Allah berhak bersumpah dengan bumi, wal ardh. Allah berhak bersumpah dengan matahari, wasyamsi. Allah berhak bersumpah dengan bulan, wal qamar, dan begitu seterusnya. Itu hak Allah. Tapi kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Tapi hurufnya sama. Ya, karena waw ini adalah waw yang bisa kita gunakan untuk bersumpah. Allah bersumpah wassama'i, kalau kita tidak boleh bersumpah dengan wassama'i, wal ardi, wasyamsi, wal qamari, wal nujum, tidak boleh. Yang harus kita pakai dalam sumpah kita adalah wallahi. Ya, wallahi harus dengan lafaz Allah. Ya, atau dengan sifat-sifatnya. Nah, jadi sekali lagi, waw di sini adalah waw yang Allah gunakan untuk bersumpah. Artinya di ayat ini Allah bersumpah. Ya, di ayat ini Allah bersumpah. Bersumpah dengan apa? Wasana, demi langit. Artinya di sini Allah bersumpah dengan langit. Dan kerap kali dalam banyak ayat, mungkin sudah puluhan kali ini kita sebutkan. Ya, dan dalam banyak ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan langit sebagai sarana Allah untuk bersumpah. Kenapa? Karena langit ini merupakan makhluk Allah yang paling
mengagumkan, makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling agung yang bisa disaksikan oleh manusia dari berbagai macam penjuru dunia. Ada gunung, ada matahari, ada rembulan, ya. Dan sekian makhluk-makhluk Allah, taat Allah yang paling dahsyat yang bisa dilihat oleh mata kita, mata manusia di berbagai macam belahan dunia, di segala macam penjuru dunia, itu adalah langit. Bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di Asia, yang ada di Afrika, yang ada di Eropa, ya, yang ada di benua Amerika dan lain sebagainya. Dan dia luas sehingga kita bisa melihat ujungnya langit itu ada di mana. Dia ke ujung, luas, kokoh. Allah jadikan memang demikian. Wassama'u banainaha wa inna lamusiun. Sungguh telah kami ciptakan langit itu begitu kuat dan kokoh, dan kami juga yang membuat langit itu menjadi luas, membentang luas tanpa kita tahu di mana pangkal dan ujungnya. Barangkali itu rahasia. Kenapa Allah Taala kerap kali bersumpah dengan apa? Dengan langit. Kemudian di langit itu ada makhluk lain yang dinaungi oleh langit. Di sana ada matahari, di sana ada rembulan, di sana ada bintang, di sana ada awan. Yang sesungguhnya itu juga makhluk-makhluk yang sangat luar biasa. Yang terkadang Allah juga bersumpah dengan makhluk-makhluk itu. Jadi ketika ada satu makhluk yang digunakan untuk menjadi sarana Allah bersumpah, menunjukkan akan kebesaran makhluk itu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sesuatu yang kecil, yang ringan, yang remeh, yang sederhana. Tidak mungkin. Wal baqudati demi nyamuk misalkan tidak ada. Ya. Wal khubzi misalkan dengan sepotong roti misalkan, atau dengan secangkir teh misalkan. Allah tidak bersumpah dengan sesuatu yang ringan. Tidak bersumpah dengan sesuatu yang remeh, yang receh, yang tidak ada harganya. Tidak. Makhluk-makhluk yang Allah pakai untuk bersumpah, dia adalah makhluk yang memiliki kedahsyatan, penciptaan yang sangat luar biasa bagi siapapun yang berusaha untuk mengkajinya. Langit bisa kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Begitu kuat, kokoh, ya. Tidak pernah kita dengar ada langit runtuh misalkan di belakang di sana, ada runtuhan langit misalkan. Tidak ada, begitu kuat dan kokoh, padahal dia tidak bertiang. Jadi kadang Allah menggunakan sumpahnya dengan matahari, menunjukkan matahari itu penciptaan luar biasa. Dan ternyata itu dinaungi oleh langit-langit lebih dahsyat lagi penciptaannya daripada matahari, rembulan, dan lain sebagainya. Jadi itu sekali lagi rahasia kenapa Allah kerap kali bersumpah dengan apa? Dengan langit, karena langit merupakan makhluk Allah teragung yang disisikan oleh manusia dari penjuru dunia. Ya mungkin ada penciptaan Allah yang lebih agung daripada itu, malaikat misalkan, maka malaikat tidak bisa dilihat oleh manusia. Sehingga ketika Allah bersumpah dengan malaikat, di mana manusia akan meresapi keagungan dari makhluk yang Allah pakai itu bersumpah, sementara mereka tidak pernah melihatnya. Tapi kalau langit dahsyat, luar biasa, kuat, kokoh, luas, disaksikan oleh manusia, sehingga diharapkan manusia bisa mendapatkan keagungan Allah di saat dia memperhatikan dengan sesama penciptaan langit yang dia saksikan. Nah, ya, wassanai, di situ Allah bersumpah dengan langit, wattariq, dan juga di situ Allah bersumpah dengan tariq. Apa itu at-tariq? Nanti ada penjelasannya di ayat yang berikutnya, di ayat yang ketiga. Ini yang dinamakan dengan tafsirul ayat bil ayat, menafsirkan ayat dengan ayat, dan itu merupakan bentuk penafsiran yang paling tinggi derajatnya. Bagaimana kita bisa menafsirkan satu ayat dengan ayat berikutnya? Jika ada satu kalimat tidak bisa ditafsirkan dengan ayat, maka ditafsirkan lewat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu derajat tertinggi yang kedua. Ya, jadi jangan dahulu dikembalikan kepada bahasa. Ketika Nabi menafsirkan sesuatu, ya, yang berbeda dengan makna secara bahasa, maka yang harus kita kedepankan adalah tafsir dari Rasul. Misalkan ketika Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu, beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin.
Yakin di sini bukan seperti yang dipahami oleh sebagian tarekat, yang artinya keyakinan di saat Allah sudah menyatu pada jiwanya, pada raganya, sehingga dia sudah mencapai derajat tertentu. Disitulah dia berhenti beribadah, jalan itu beribadah. Tidak berlaku halal-halal buat dia, menjadi maksum, dan tidak terkena dosa. Kenapa? Karena taklif sudah utuh dari orang yang seperti itu. Ini pemahaman yang tidak benar, keliru. Kenapa? Karena memahami ayat dari sekedar bahasa. Sementara Nabi sudah mentafsirkan makna yakin di situ artinya adalah apa? Al-maut. Yakin di situ artinya adalah al-maut, kematian. Karena kematian adalah sebuah kepastian. Penafsiran Nabi ini sesuatu yang logis, korelasinya tepat. Kenapa? Karena kematian itu sebuah keyakinan, sebuah kepastian, sebuah keniscayaan. Maka ketika Allah mengatakan hatta ya'niyakal yaqin, Nabi mengatakan al-yaqin wal maut, al-yaqin wal maut. Yakin di situ artinya kematian, yakin di situ artinya kematian. Sehingga makna dari firman Allah, waqtu rabbaka hatta ya'niyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, maksudnya sampai datang kepadamu kematian. Jadi cuma kematian yang membuat kita beristirahat dari ibadah. Ibadah itu sampai kapan? Gak ada batasnya. Ya. Waktu rabbaka sembahlah Rabbmu sampai kapan? Sampai kamu usia 50, 60, enggak seperti itu Allah kata. Sampai kamu pensiun, enggak. Sampai kamu dari miskin menjadi kaya, enggak juga. Ya tiap kali mau sampai datang kepada kematian. Ini hanya kematian yang membuat kita bisa beristirahat dari beribadah kepada Allah Taala wa Ta'ala. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan At-Tariq, langit dan At-Tariq. Allah katakan wa ma adraka mat-Tariq. Tahukah engkau apa itu At-Tariq? Jadi di sini seakan-akan pertanyaan, namun sesungguhnya maksudnya bukan cuma sekedar pertanyaan. Betul, wala adraka itu sirahnya lafaznya lafaz pertanyaan. Tapi pertanyaan di sini lidal bil ittiba wal ittiba wat tafakkur. Pertanyaan untuk mengambil perhatian, pelajaran dan juga renungan. Jadi, tahukah engkau apa itu At-Tariq? Allah tanya supaya kalian lebih perhatian terhadap makna At-Tariq. Dan ini gaya Allah dalam mengambil perhatian kita supaya kita memiliki perhatian terhadap makna yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak cuma sekali dua kali Allah mensajikan ini dalam ayatnya. Ya. Banyak ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Nah, wa ma adraka mat-Tariq? Tahukah engkau apa itu At-Tariq? Nah, kemudian Allah sebutkan maknanya. Jadi kalau dikatakan apa yang dimaksud dengan At-Tariq, itu jawabannya ada di ayat yang ketiga. An-Najmut Thaqib. An-Najmut Thaqib ay An-Najmul Lami'. Bintang yang cahayanya kuat. Bintang yang cahayanya menembus langit. Ya, jadi bintang Allah di situ menyebutkan bintang. Karena bintang ini Tariq, sesuatu yang datang di malam hari. Sama seperti halnya rembulan. Betul, banyak yang menjadi banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hanya datang di malam hari, bintang, rembulan, ya. Tetapi di sini yang Allah maksudkan dengan At-Tariq, sesuatu yang datang di malam hari, maksudnya adalah bintang yang memiliki cahaya yang sangat kuat dan dia datang hanya di malam hari. Nah, ketika Allah bersumpah dengan bintang, menunjukkan apa? Bintang juga makhluk yang besar, makhluk yang agung, yang merupakan salah satu tanda-tanda dari kebesaran Allah, kesempurnaan ciptaan Allah. Allah mampu menciptakan makhluk bernama bintang. Ya. Di sana terdapat kesempurnaan kemampuan Allah dalam mengedarkannya. Jadi beredar itu bintang itu menurut edarannya masing-masing. Wal qidamiha
dia beredar, kemudian secara teratur bisa bergerak. Dia gak bergerak dengan sendirinya, gak beredar dengan sendirinya, tapi diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maha suci Allah, maha kuasa Allah yang telah menciptakan kita dan kemudian menjalankannya begitu teratur menurut edarannya masing-masing. Sehingga tidak bertemu atau tidak bertabrakan antara bintang dengan rembulan, bintang dengan matahari, bintang dengan benda-benda langit yang lainnya. Waktilafi askaliha waktilafi manatiha. Kenapa Allah sebutkan bintang? Karena sekali lagi bintang itu ada keajaiban dalam peredarannya. Kemudian ada juga keajaiban dalam bentuk-bentuknya. Jadi nampaknya bintang itu bentuknya juga beraneka ragam. Ya, tidak seperti yang kita kenal gambar-gambar bintang itu, tapi tidak satu bentuk. Ya, silakan mungkin yang punya kemampuan ya, untuk melakukan analisa terhadap benda-benda langit, ya, insya Allah hasilnya akan sama seperti ini. Bahwa bintang-bintang yang kita saksikan di malam hari itu bentuknya nggak cuma satu macam. Ya. Adanya banyak bentuk bintang merupakan bagian dari kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga perbedaan dalam manfaatnya. Jadi bentuknya beraneka ragam, manfaatnya juga banyak yang bisa kita banyak manfaat dari keberadaan bintang. Di antaranya Allah sebutkan di dalam surah Al-Mulk ayat 5. Di situ Allah menyebutkan apa? Menyebutkan dua fungsi daripada bintang. Dua manfaat Allah ciptakan bintang. Jadi jangan dikira Allah ciptakan bintang itu sekedar iseng saja tanpa ada tujuan dan maksud. Tidak. Ada hikmah, ada tujuan, ada manfaat, ada guna yang ingin Allah inginkan dari keberadaan bintang. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-5. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh telah kami hiasi langit-langit dunia, langit yang dekat dengan dunia ini, bimasabiha, ya, dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan juga bintang itu sebagai alat untuk melempar syaitan. Di situ Allah sebutkan tentang dua manfaat daripada bintang. Yang pertama, apa kira-kira? Sebagai apa? Hiasan langit. Nah, kita lihat, masya Allah, langit begitu indah, mempesona, enak dipandang oleh mata ketika dihiasi oleh bintang-bintang. Allah yang menghiasi langit itu dengan bintang. Jadi di sini Allah sebutkan bahwa di antara fungsi bintang adalah di sana, untuk menghias langit sehingga langit menjadi enak, langit menjadi enak untuk dipandang oleh mata sehingga terhiasi oleh bintang-bintang yang ada. Kemudian Allah sebutkan yang kedua apa? Sebagai alat untuk melempar syaitan. Ya, karena syaitan ini senantiasa dia berupaya dia berupaya mencari berita apa dari langit tentang apa yang akan terjadi keesokan hari ini. Ya. Dan dia tidak akan sampai pada puncak itu. Ya, karena sebelum mereka sampai ke langit, mereka sudah terlemparkan. Yang dilempar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bukan dengan batu, bukan dengan kerikil, tapi dengan bintang-bintang. Sehingga mereka tidak bisa mencuri kabar dan berita dari langit. Tapi tetap saja sebagian mereka mengaku mendengar berita dari langit yang kemudian dia tebarkan kepada dukun-dukun yang ada di muka bumi ini. Yang kemudian dukun itu berspekulasi. Ya. Supaya dibikin badan, diatakan ya, ya berdusta dengan 100 dusta. Sekalipun mungkin betul kebetulan 1, tapi dustanya 100. Ya. Itu adalah apa? Hasil bisikan syaitan-syaitan yang sesungguhnya mereka tidak mampu mendengar berita dari langit karena sebelum mereka mendengar mereka sudah dilempar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa alat lemparnya? Adalah bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sehingga tidak ada satu
makhluk yang tahu tentang apa yang terjadi keesokan hari ini. Ya, akan ada yang tahu siapa saja berupaya untuk mencuri pendengaran berita dari langit, langsung akan melemparkan, terusir dengan adanya bintang-bintang yang ada di langit. Luar biasa silang bintang. Makanya wajar Allah bersumpah. Kemudian di ayat yang lain Allah juga menyebutkan tentang fungsi bintang, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 16. Ya, An-Nahl ayat 16. Allah mengatakan wa alamat. Allah menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan. Wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang mereka bisa mendapatkan petunjuk jalan. Jadi ada kalanya bintang itu bisa menjadi petunjuk jalan. Ada barang satu ini bagi mereka yang memiliki keahlian. Ya. Jadi di situ Allah sebutkan tentang 3 fungsi bintang. Sudah berusaha menjadi dengan kehidupan. Baik, kita lanjutkan. Ayat yang ke-4. Lalu ketika ada sumpah, pasti ada berita penting yang hendak Allah sampaikan. Pasti. Ya, nggak mungkin ada sumpah, habis itu titik. Ya. Dan kita juga sama kan, ketika bersumpah kan tidak seperti itu. Wallahi, demi Allah. Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak mungkin ya ini. Ya pasti ada pernyataan penting yang kita ingin saya sampaikan. Ketika kita bersumpah, Allah demikian. Walillahi al-mathalul a'la. Ketika Allah bersumpah demi langit, demi bintang yang memiliki cahaya yang sangat kencang, ya. Apa berita penting yang hendak Allah sampaikan? Ada di ayat yang ke-4. Allah mengatakan, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidaklah ada satu jiwa pun melainkan pasti ada yang menjaganya. Setiap jiwa manusia pasti akan ada penjaganya. Jadi kurang lebih makna yang terkandung pada ayat ini sama seperti makna yang ada dalam surat Al-Infitar ayat 10, 11, dan 12 yang sudah pernah kita bahas. Wa inna 'alaikum lahafizin. Sesungguhnya bagi kalian itu ada hafizin. Ya, malaikat-malaikat yang akan menjaga kalian. Kiraman katibin, mereka adalah malaikat-malaikat mulia. Katibin yang senantiasa mencatat amal kalian. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apapun yang kalian berbuat. Ayat ini juga sama. Tidak ada satu jiwa kecuali di sana ada yang malaikat yang menjaganya. Jadi setiap jiwa manusia siapapun yang mukmin, yang kafir, laki-laki, perempuan, Arab, non-Arab, semua manusia itu ya akan dijaga oleh malaikat. Nah, malaikat ini menjaga apa kita? Yang pertama adalah menjaga amal kita, sehingga amalan kita itu nggak akan ada yang sia-sia. Nggak akan ada satupun amalan kita yang beredar, amalan kebaikan lupa tercatat sehingga menjadi sia-sia dan tidak mungkin. Nah, amalan buruk juga demikian, pokoknya semua amal, malahu wa ma'alaihi, amalan yang baik untuknya dan amalan buruknya semuanya akan dijaga. Maksudnya dicatat oleh malaikat, ya. Dan nanti catatan-catatan itu akan menjadi saksi untuk setiap kita. Allah nanti akan mengatakan kepada kita, "Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Bacalah kitabmu, baca catatan amalmu, dan cukuplah dirimu menjadi hisab atas dirimu sendiri. Artinya, apa yang tercatat itulah amal kita. Gak mungkin ada kasus malaikat salah catat. Ya.
malaikat nggak detail dalam mencatat kebaikan kita. Malaikat ini yang baiknya luput tercatat, sementara yang tidak baiknya kok rajin dalam mencatat. Ya, itu nggak mungkin. Bila saya berbuat baik, catatnya mencecer. Bila saya berbuat buruk, detail catatnya. Itu nggak mungkin. Atau sebaliknya, yang baiknya tercatat begitu detail, yang buruknya tidak ada yang tercecer dan tidak tercatat, itu juga tidak mungkin. Semuanya akan tercatat dan itu akan menjadi kesaksian buat kita nanti di hari kiamat. Jadi intinya tidak ada satu jiwa kecuali di sana akan ada malaikat-malaikat yang menjaga amalmu, dalam artian mencatat setiap apa yang kau kerjakan, baik ucapan ataupun perbuatan. Bahkan bukan hanya amalan-amalan yang sifatnya zahir, ucapan-ucapan yang sudah terlontarkan, perbuatan-perbuatan yang sudah terlakukan, ya. Termasuk juga yang akan dicatat adalah apa? Bisikan-bisikan hati, kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang dilakukan oleh hati kita. Itu juga akan menjadi catatan. Ya, hasad kita, riya kita, kufur nikmat kita, ya, dan lain sebagainya. Itu pun atau keyakinan buruk kita terhadap Allah, keyakinan menyimpang kita terhadap Rasulullah, terhadap Tuhan, terhadap agama. Ini juga bagian dari sesuatu yang juga tidak akan luput dari catatan. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 16 dan juga ayat 17, "Wa laqad khalaqnal insana", kami telah ciptakan manusia, "wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh", dan kami mengetahui bisikan yang ada pada jiwa-jiwa mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, sesungguhnya kami lebih dekat daripada tulang leher mereka. Idza dalam dia min al-yamin wa al-shimal qa'id. Ingatlah ketika ada dua malaikat yang senantiasa menyertaimu, yang satu ada di sebelah kananmu, yang satu ada di sebelah kirimu. Ayat itu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu perkataan kecuali akan tercatat oleh Raqib, malaikat yang senantiasa mengawasi Atid, dan malaikat yang begitu dekat denganmu. Jadi intinya apa? Intinya penjagaan yang dimaksudkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat ini adalah penjagaan amal. Tidak ada amal kita yang tercecer, terlewat, tidak tercatat, terabaikan dan lain sebagainya. Semuanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Karena yang lain qala dzarratin khairan yarahu, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran, wa man ya'mal mithqala syarran, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapapun yang melakukan kebaikan walaupun kecil, ya yarahu, pasti dia akan melihat balasan dari perbuatan tersebut. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan, mithqala dzarrah, sekalipun kecil, ya Rabbu, saya juga dia akan mendapatkan balasan dari kejelekan yang dia lakukan, sekalipun kecil, ringan, remeh, sederhana, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, penjagaan di sini adalah menjaga fisik kita. Selain Allah menjaga amal kita sehingga tidak tercecer, Allah juga menjaga fisik kita, badan kita, dari sesuatu yang tidak diinginkan oleh badan kita. Ya, dari sesuatu yang masuk di telinga kita, di hidung kita, di mata kita, ya, sehingga sesuatu yang mengancam, ya, selamatkan, selalu ada saja cara dari malaikat itu berikan penjagaan kepada kita. Dan ini merupakan bentuk apa? Perhatian Allah kepada kita. Allah berkata dalam surat Al-Ra'd ayat 11, perhatikan ibu sekalian, surat Al-Ra'd ayat 11, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi", bagi manusia itu ada malaikat yang menjaganya secara bergiliran. Bagi manusia akan selalu ada malaikat yang menjaganya, yang mereka bergantian menjaga kita bergiliran. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat yang ada di
bergantian ke langit dunia ini antara malaikat malam dan malaikat siang. Jadi nggak pernah kosong langit ini dari bumi ini dari malaikat. Belum sempat malaikat siang terbang naik ke atas, malaikat malamnya sudah agak bergabung dan begitu seterusnya. Jadi selalu akan ada penjagaan terhadap diri-diri manusia. Nah, itu makna yang terkandung pada ayat yang keempat. Ayat yang kelima, 6 dan 7 yang menjadi tema kita. Hal yang kuril insan mimma khuliq. Hendaknya manusia melihat. Jadi melihat di sini maksudnya memperhatikan, berpikir, merenung, berkaca diri. Hendaknya setiap manusia melihat, memperhatikan, merenungi mimma khalaq, dan apa dia diciptakan. Kita bisa besar seperti ini, gede seperti ini, ya perhatikan asal-muasal kita itu dari mana. Apakah kita tercipta ya dari besi-besi yang kuat, dari baja? Tidak. Allah katakan di sini sesungguhnya memancar, ya, atau mohon maaf muncrat ketika keluarnya itu. Dan itulah karakter dari air mani, berbeda dengan air mani. Air mani itu keluarnya nggak terasa, tahu-tahu nggak ada, tahu-tahu nggak basah, dan dia keluar di saat misalkan seorang suami atau seorang istri melakukan hubungan. Ya. Sebelum dia keluar mani, sebelum dia keluar sperma akan ada cairan-cairan, dan itu ya keluar dengan adanya syahwat, ya, dorongan-dorongan syahwat. Nggak terasa keluarnya itu nggak cara apa? Nggak cara memancar, ya, nggak dengan hentakan. Berbeda dengan mani, makanya Allah katakan daya. Ya, kalau mani itu keluar dengan memancar, ya, dengan disertai kelezatan dan lain sebagainya. Itu yang Allah sebutkan. Ya, khuliqa min ma'in dafiq. Dari air yang memancar. Itulah asal muasal ciptaan kita. Asal muasal ciptaan manusia. Nah, air yang memancar ini, apakah dia air yang berharga, air yang sangat mahal, ya, sehingga setiap mall-mall terbaik misalkan menjual cairan-cairan itu? Enggak. Nggak ada yang jual itu. Kenapa? Karena memang dia air yang hina. Makanya dalam ayat kalian Allah mengatakan, alam nakhluqkum min ma'in mahin. Ya, kami ciptakan kalian min ma'in mahin, dari air yang, ya, dari air yang hina. Allah katakan mahin. Bukan seperti misalkan dari air zam-zam yang diburu orang misalkan, dijual di toko-toko dengan harga yang mahal misalkan. Air zam-zam Masya Allah dia diburu orang, dijual dengan harga yang mahal, tetap orang mau. Tapi ketika Anda jual cairan ini, ada yang mau beli? Ya. Nah, jangan membeli dengan harga seberapa pun dikasih, ada orang ada tidak membeli. Kalau memang Allah katakan, nahi, dia adalah air yang hina, memancar dan hina. Nah, dia min baini sulbi wa tara'ib, yang dia keluar dari tulang sulbi laki-laki dan juga perempuan. Jadi intinya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat kelima, 6 dan 7 ini pada hakikatnya, ya, hakikatnya itu adalah ayat yang berisi sindiran. Sindiran kepada siapa? Sindiran kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka enggak mau ibadah kepada Allah, tidak mengakui keesaan Allah, dan juga sebagian besar mereka, bahkan mayoritas mereka tidak mengakui dan tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Allah kabarkan hari kebangkitan, tapi mereka sikapi dengan penuh kesombongan. Seakan-akan mereka lebih tahu tentang apa yang terjadi di hari kemudian. Padahal siapa mereka? Siapa engkau wahai manusia sehingga engkau mendustakan firman Rabbmu? Kamu
ini tidak lain dari manusia yang tercipta dari air yang hina. Ya, dari air yang dipancarkan dari tulang sulbi laki-laki. Bahkan Hasan Al-Basri mengatakan, "Kaifa yatakabbaru insan wa huwa yakhruju min makhrajil qawli marratan." Bagaimana mungkin seorang manusia itu berbuat sombong sementara dia hakikatnya itu keluar dari jalur kencing 2 kali. Subhanallah, kita ini apa hakikatnya, apa yang membuat kita sombong? Jadi sekali lagi, ayat ini pada asalnya sindiran kepada kafir Quraisy, tapi juga secara bersamaan sindiran buat orang-orang yang masih suka menyombongkan diri dengan kecerdasan. Sehingga firman Allah, hadis Rasulullah dia tolak dengan apa? Dengan kecerdasannya. Dia menyombongkan diri dengan hartanya. Dia sombongkan diri dengan kedudukannya, jabatannya. Dia menyombongkan diri dengan kecantikan paras wajahnya dan lain sebagainya. Kecerdasan apa dia sombongkan? Allah Jalla wa Ala. Karena itulah Allah memiliki sifat al-mutadabbir yang pantas dikatakan dalam Allah. Sementara kita nggak ada yang bisa kita sombongkan. Ketika kita saat ini punya harta banyak, pertama kali kau dilahirkan dari perut ibu, apa yang kau bawa? Dan nanti ketika kau mati juga apa yang kau bawa? Kapan insya Allah nggak ada yang berantong istilahnya, ya, nggak ada tempat untuk kita menyimpan gelontoran rupiah kita. Ya. Sekalipun mungkin ada sebagian keyakinan yang dia juga menyebutkan harta yang dia tinggalkan bersama jasadnya, maka itu adalah perbuatan yang sia-sia yang sama sekali tidak bermanfaat buat sang pemiliknya. Jika harta yang membuat kita sombong, lihat, perhatikan awal penciptaan kita, bagaimana pertama kali kita datang dan bagaimana nanti dari akhir kehidupan kita. Harta kita tidak ada kita bawa sedikit pun. Kalau kita sombong disebabkan jabatan kita, kedudukan kita, berapa lama seorang itu akan menjadi pejabat misalnya yang 5 tahun, 10 tahun, setelah itu kembali lagi menjadi rakyat jelata. Kalau kemudian dia sombong karena parasnya, cantik jelita, tampan rupawan, itu semua ini cuma casing saja. Kecantikan kita, kulit kita yang kecil ini casing. Yang kalau casingnya itu dilepas, jadi apa wajah kita? Tidak ada orang yang suka untuk melihatnya apalagi dekat. Ya. Jadi kita cantik, kita tampan cuma karena dibungkus sama casing kulit saja. Kok lepas casing kita? Ya. Kulit yang ada di wajah kita terlepas. Ya, tidak ada orang yang suka melihat kita. Atau nanti umur 10, 20, 30 tahun yang akan datang, di mana kulit kencang ini kita keriput, ya, akan menjadi keriput. Berapa lama seorang bangga dengan kecantikannya? Berapa lama seorang berbangga dengan ketampanannya? Kalau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ya kulit-kulit kencangnya itu lama-lama akan menjiut, akan keriput, dan dia tidak lagi menarik perhatian orang, hilanglah segala kecantikan dan ketampanan yang dia banggakan. Jadi apa yang dibanggakan? Yang secara pasti mengatakan kepada kita apa yang membuat manusia bangga. Sementara kalau dia perhatikan, sesungguhnya dia itu terlahir di muka bumi ini dari jalur apa? Jalur kencing. Dari jalur air kencing 2 kali bahkan dilewati. Yang pertama dari jalur air kencing siapa? Bapaknya. Ya, ketika bapaknya ini bercampur dengan ibunya, kemudian sang bapak mengeluarkan main kafir, airnya memancar, mengeluarkan sperma. Dari mana keluar sperma itu? Dari jalur kencing, kita dari sana. Yang laki-laki, yang perempuan semuanya berasal dari jalur air kencing bapak kita. Ya. Kemudian, ya, bertemu dengan induk telur yang ada di rahim ibu kita. Itu jalur pertama kita, keluar dari jalur kencing bapak kita. Kemudian setelah sperma itu dibuahi oleh induk telur yang ada di rahim ibu kita, sampai kemudian ada di rahim ibu kita sekian bulan, kemudian kita keluar. Dari mana kita keluar? Dari jalur kencing kita. Jalur kencing yang kedua dari siapa? Jalur kencing ibu kita. Kita keluar dari sana. Jadi betul ada sebagian manusia yang operasi sesar, bahkan dari perutnya. Tapi kan ini sifat
manusia terlahirkan, terwujud, ada di muka bumi dari dua jalur air kencing, dari jalur kencing bapak lewat sperma dan dari jalur kencing ibu saat sang ibu melahirkan kita. Jadi kita bukan berasal dari tempat apa lahir dari sebuah apa istana misalkan, tidak. Jalur kencing apa yang membuat kita bangga? Ya bahkan dalam kesempatan yang lain Hasan al-Basri mengatakan, "Kaifa yatakabbaru insan?" Bagaimana mungkin manusia itu bisa sombong? Awaluhu nutfah wa akhiruhu kisah. Dewa, awaluhu nutfah, akhiruhu kisah. Awalnya adalah sperma. Ya. Nutfah itu setetes air. Awal manusia berasal dari sana. Berkembang, ya. Lama-lama menjadi janin dan berbentuk manusia. Kemudian akhir dari perjalanan manusia adalah apa? Juta. Apa itu juta? Sebujur bangkai. Awalnya setetes air yang hina, akhirnya sebujur bangkai. Bayang hidup dan setiap harinya sesungguhnya dia bawa kotoran kemana-mana. Setiap harinya kita bawa kotoran kemana-mana. Awal kita setetes air hina, akhir kita nanti akan menjadi sebujur bangkai. Dan kemudian setiap harinya kita membawa al-khubus, yang membawa kotoran-kotoran. Subhanallah, makhluk yang seperti ini mau berbangga diri, yang dia banggakan. Duhai manusia yang masih sombong, yang masih berbangga dengan apa yang Allah berikan, ya, berkaca kembali melihat. Bal yang perhatikan, lihat dengan sesama, renungi kecintaan kalian. Inna khuliqa, dari mana manusia itu Allah ciptakan? Ya, Allah ciptakan kita bukan dari emas dan perhiasan, tidak, dari setetes air yang dipancarkan, setetes air hina. Setetes kalimat hina juga sudah berlebihan kita katakan demikian, karena Allah yang menyatakan demikian, alam nakhluqukum min ma'in mahin. Ya. Jadi intinya, akhwat sekalian, intinya Allah di sini sekali lagi ingatkan manusia yang hanya diciptakan dari air mani yang hina supaya tidak angkuh, supaya tidak sombong. Ya, karena manusia dia bukan siapa-siapa. Ya, bahkan sesungguhnya penciptaan manusia itu tidak lebih baik daripada penciptaan. Ya, penciptaan manusia itu tidak lebih baik daripada penciptaan langit dan bumi. Seharusnya kalau ada makhluk boleh sombong, yang berhak sombong itu adalah apa? Langit itu. Langit boleh bersombong karena ciptaannya luar biasa. Sementara ciptaan kita itu sebenarnya tidak seberapa. Walaupun sebenarnya penciptaan kita juga sangat menakjubkan. Ya, bagaimana mata ini berfungsi sehingga dia bisa melihat. Ya, bagaimana jaringan-jaringan yang ada di telinga kita sehingga dia bisa mendengar. Ya, bagaimana sel-sel yang ada di lisan kita sehingga dengannya dia bisa berucap, mengecap aneka rasa, berucap aneka kata misalnya. Ya, kemudian Allah berkali kita dengan 360 persendian. Hakikatnya penciptaan manusia luar biasa, tapi tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan penciptaan langit. Makanya Allah katakan la khalqus samawati wal ardh akbar min khalqin nas walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ya, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat, lebih mengagumkan daripada penciptaan manusia, akan tetapi banyak manusia yang tidak menyadarinya. Kalau seandainya kesombongan itu bisa, pakaian kesombongan bisa dipakaikan kepada makhluk, maka yang berhak bisa memakai pakaian kesombongan adalah langit. Yang pantas memakai kesombongan adalah bumi. Tapi tetap langit juga tidak sombong, bumi juga tidak sombong, bahkan mereka takut. Ya. Bahkan mereka takut dan taat kepada Allah. Sementara kita manusia yang makhluk dari diciptakan dari sesuatu yang tidak maunya, ya, untuk berbuat sombong terhadap pemberian yang Allah berikan. Allah berikan kita kelebihan tentang berbangga dan bersombong diri. Allah berikan kita kelebihan terhadap masalah dunia agar kita menjadikan itu sebagai sarana
kita, wasilah kita untuk bisa mencapai kehidupan akhirat. Nah, ya ayat berikutnya juga belakang. Ayat yang ke-7, 8. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah mampu untuk mengembalikan manusia. Jadi kalimat ini pun sebagai bentuk bantahan Allah kepada orang-orang yang masih mendustakan tentang adanya hari Tuhan kita. Apa iya makhluk yang sudah hancur lebur itu bisa kembali disambungkan penciptaannya dan bisa kembali dihidupkan? Ya, udah habis semua tangannya, wajahnya, tulang-tulang yang ada di tangannya, daging-daging yang ada di badannya, tinggal hanya menyisakan tulang ekor saja. Yang sudah hancur lebur, tulang belulang kayak gini bisa hidup kembali? Dan Allah berkata, Innahu ala raj'ihi laqadir. Allah Maha mampu untuk mengembalikan penciptaan manusia. Ya. Seharusnya ini menjadi sebuah pukulan telak buat orang-orang yang masih mendustakan. Kalau mereka mau menggunakan akal sehat. Jadi ayat ini sesungguhnya adalah ayat yang sifatnya akli. Ayat yang berfungsi untuk mengajak akal sehat mereka berpikir. Kenapa? Bahkan insan. Seharusnya akal sehat mereka berpikir kayak gini. Idza kana Allah qadiran ala an yakhluqal insana min hadatin mahin wa yuhyihi qadirun ala an yu'idahu marratan tsaniyah. Seharusnya dipikir kayak gini. Seandainya apabila Allah mampu menciptakan manusia dari yang asalnya air hina, Allah hidupkan, Allah kembangkan air yang sedikit air hina. Kemudian dari sana Allah tumbuhkan daging, kemudian Allah di sana Allah tumbuhkan tulang, kemudian dari sana Allah tumbuhkan sel-sel yang akan menunjang kehidupannya. Allah mampu dari setetes air hina Allah menjadi upah muhallaqah yang berbentuk wajah, tangan, kaki dan anggota badan yang lain. Allah mampu. Seharusnya ketika dia berpikir Allah mampu menciptakan manusia dari setetes air hina, pasti Allah lebih mampu untuk apa? Menciptakan, untuk apa? Mengulang penciptaan manusia. Dari yang nggak ada, jadi ada saja Allah mampu. Apalagi mengulang penciptaan yang asalnya tidak ada, kita dirangkai. Mana akal kita? Coba ketika kita ditanya sama orang, mana yang lebih mudah secara logika? Membuat sesuatu itu dari baru atau mengulang penciptaan? Dan sudah ada contohnya, tinggal mengulang, tinggal menangkis. Tentu akal kita mengatakan yang lebih ringan adalah menangkis sesuatu yang sudah ada. Menciptakan dari awal itu lebih sulit daripada merangkai. Menciptakan dari awal lebih sulit daripada mengulang penciptaan. Makanya Allah katakan apa? Allah katakan, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah yang menciptakan makhluk pertama kali. Allah menciptakan kita yang berasal dari air hina. Allah ciptakan kita, tumbuhkan kita, hidupkan kita. Kemudian Allah mengembalikan penciptaan kita. Setelah Allah hidupkan kita, besarkan kita, Allah matikan kita, sebagian dari fisik kita habis dimakan sama cacing tanah. Kemudian Allah ulang penciptaan kita. Wa huwa ahwan, dan sudah barang tentu mengulang penciptaan itu lebih ringan dari kita. Allah mampu menciptakan sesuatu pertama kali, pasti Allah lebih mampu untuk mengulang penciptaan yang kedua kali. Akal sehat berpikir kayak gitu. Makanya di sini Allah katakan, Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Maha mampu untuk mengulang penciptaan. Dari awal Allah ciptakan kita bisa, Allah pasti lebih bisa untuk mengulang penciptaan kita. Ya, ayat berikutnya. Yauma tublas sarair. Ya, pada hari akan ditampakkan semua rahasia. Pada lebih saya ini sekalian. Pada hari, maksudnya hari kiamat nanti, setiap rahasia itu akan ditampakkan. Apa yang dimaksud dengan
rahasia di sini, al-qulub, amalan-amalan hati. Jadi nanti itu yang akan menjadi sorotan dalam hisab, yang akan menjadi sorotan itu lebih banyaknya ke amalan hati daripada amalan zahir. Allah akan berbuat kepada kita, bermuamalah sama kita lewat muamalah yang ada di hati. Lebih banyaknya berfokus terpusat pada amalan hati. Sementara di dunia, sebaliknya kita bermuamalah dengan orang itu menurut apa? Menurut zahir. Gak bisa kita menilai hati orang. Gak bisa kita membaca hati orang. Kita bersikap kepada manusia sesuai dengan apa yang nampak dan zahir dalam pandangan mata kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi saat beliau menyikapi orang-orang munafik. Nabi tahu gak simpulan munafik? Tahu. Nabi tahu gak Abdullah bin Ubay bin Salul seorang rasul munafik? Tahu. Tapi kenapa gak dibunuh aja? Ya. Dibunuh, beres, selesai manusia dari kejahatan orang-orang munafik. Kenapa Nabi gak lakukan itu? Ya. Karena khawatir nanti akan ada orang yang mengatakan bahwa Muhammad membunuh siapa? Membunuh sahabatnya. Karena dalam pandangan kasat mata, orang-orang munafik itu hidup bersama Rasul, melakukan amalan-amalan zahir bersama beliau. Mereka sholat. Mereka melakukan ibadah-ibadah yang lain, ibadah. Ketika dibunuh oleh Nabi, pasti akan ada isu yang menyebar di tengah-tengah masyarakat bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah membunuh sahabatnya sendirian. Cuma tahu beliau munafik, cuma Nabi yang lain tidak tahu. Maka ketika terjadi dibunuh oleh Nabi, pasti akan ada isu dan itu wajar. Karena manusia itu memperlakukan orang sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia nampak dari pandangan wajahnya. Jadi di dunia ini kadang seorang itu bermuamalah lewat amalan zahir. Tapi nanti di akhirat Allah akan bermuamalah kepada kita. Yang banyak yang akan disorot adalah amalan-amalan hati kita. Betul amalan zahirnya bagus jihad. Amalan zahirnya bagus dia belajar Quran. Amalan zahirnya bagus dia infak. Tapi ketika apa yang ada di hatinya buruk, gak bagus, apakah amalan bagus itu akan berakhir bagus? Enggak. Makanya mungkin ibu pernah mendengar hadis yang harus menjadi cukup mengejutkan lah kita semua. Ya bahwa neraka itu pertama kali dipanaskan untuk siapa? Untuk 3 orang. Mereka ini adalah orang-orang yang secara zahir bukan para penjahat mereka. Bahkan mereka ini adalah orang-orang baik secara zahir kasat mata. Yang pertama siapa? Orang yang mati di medan perang. Siapa yang mengatakan mati di medan perang merupakan amalan buruk? Bahkan jihad itu dakwah sana di Islam, puncak daripada syariat Islam. Bagian tertinggi jihad dilakukan oleh orang tadi sampai dia mati di medan perang. Amalan besar. Belajar Quran amalan besar. Infak sedekah di sana sini amalan besar. Tapi perhatikan endingnya, surga atau neraka orang ini. Disebutkan dalam hadis Nabi, surga atau neraka endingnya neraka. Disungkurkan di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Apa yang menyebabkan dia terjerat? Karena Allah melihat hatinya. Dan Allah lihat itu fisik dia yang bertempur di medan perang, fisik dia yang dia belajar capek-capek Al-Quran dan mengajarkannya, fisik dia yang Masya Allah berinfak dan sedekah di sana sini. Allah lihat hati sesuai nggak hati dengan perbuatannya. Ketika hati nggak sesuai dengan perbuatan zahir, maka yang menjadi acuan Allah adalah mengukur dengan apa yang ada di hati. Orang ini amalan zahirnya bagus, tapi amalan hatinya dia melakukan itu karena ria, dia melakukan itu karena sum'ah, dan ternyata itu yang menyebabkan dia bergerak dalam hati. Semua rahasia sekarang ini kan rahasia hati kita nggak ada yang tahu, tersembunyi semuanya di dada-dada kita. Ya, dia ikhlas atau tidak, dia atau tidak, itu milik hati yang tahu. Dan kita memang nggak boleh bersekutuan sama orang. Ya. Tapi nanti semua rahasia itu akan terbuka. Bisikan-bisikan hati yang pernah terbesit dalam hati kita juga akan
akan berbuka. Maka ini sebagai perhatian apa buat kita semua? Hendaknya kita juga harus memperhatikan amalan hati kita. Amalan zahir penting, tapi jangan sampai kesibukan kita dalam memperhatikan amalan zahir melalaikan kita dari melakukan amalan hati. Terutama sekali adalah tentang masalah keikhlasan, ridha, tawakal, sabar, ya, qanaah, ya. Itu bagian daripada amalan-amalan hati yang juga harus menjadi perhatian besar kita. Ya, jangan diharap amalan hati itu amalan yang gak ada konfliknya, ada actionnya gitu kan. Ya, akidah, keyakinan, apalah sebuah keyakinan seperti sholat, seperti jihad, action dia memberikan manfaat buat yang lainnya. Amalan hati sabar, tawakal, kemudian ikhlas, apa manfaatnya buat orang? Jangan mengkecilkan amalan hati itu sekalian. Ya, jauh 14 sarah. Nanti pada suatu hari nanti, di hari kiamat nanti akan membuka semua rahasia-rahasia yang pernah ada di hati-hati kita. Sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Adiyah. Ketika surat Al-Adiyah, apala ya'lamu idza bu'thira fil qubur. Apakah dia tidak tahu? Ya, apabila dikeluarkan, saat dikeluarkan apa yang ada di kubur, maksudnya manusia dihidupkan kembali. Wa husila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan dan tersembunyi di dada-dada mereka itu satu-satu akan ditumpahkan, akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ayat ini surah At-Tariq ayat 9. Jauh 14 terakhir, pelajaran penting yang harus kita ambil dari ayat ini adalah bagaimana kita mulai sekarang lebih perhatian lagi terhadap amalan-amalan hati agar ada kesesuaian antara amalan hati dengan amalan zahir kita. Baik. Fama lahu min quwwati wala nasir. Dia tidak akan memiliki kekuatan. Jadi pada hari kiamat nanti orang tidak lagi memiliki kekuatan. Kekuatan di sini maksudnya adalah kekuatan fisik dia, kekuatan zatnya. Bolehlah dia kuasa di dunia, tapi di akhirat gak lagi ada manfaat dari kekuasaan dia. Alakaan di sultannya hancur, hapus, selesai semua kekuasaan yang pernah di dunia. Ya. Jabatan-jabatan sosial, jadi presiden kah, menteri kah, kepala daerah kah, jabatan-jabatan sosial yang pernah dia sempat di pundaknya, dia hilang semuanya. Alakaan di sultan, gak ada kekuatan. Jabatan-jabatan itu gak memiliki kekuatan sedikit bisa menyelamatkan diri kita. Jadi yang dimaksud dengan kuat di sini maksud kuat apa? Kekuatan potensi yang ada pada diri dia. Entah tenaga, pikiran, ilmu, jabatan gak akan bisa menolong dia. Nah, akan ada yang bisa menolong dia di hari kiamat. Maka jangan pernah tertipu ya dengan keberhasilan dunia yang sudah pernah kita capai, keberhasilan dunia yang sudah pernah kita lempuh. Ya, detail-detail pendidikan kita, status sosial kita, kekayaan kita. Istilah Allah katakan, ada mungkin berubah. Akan ada saatnya seseorang tidak punya kekuatan sama sekali. Tidak manfaat detail-detail yang pernah dia sandang, jabatan yang pernah dia rembuk, kekayaan yang pernah dia gapai, semuanya. Wala nasir, dan juga tidak ada yang menolong. Maksudnya apa disebut menolong ini? Kekuatan eksternal. Orang gak lagi memiliki kekuatan internal dari dirinya dan juga tidak memiliki kekuatan eksternal. Sekarang kan ada orang dirinya lemah tapi dia punya kekuatan eksternal. Banyak yang mendukung dia, banyak yang siap menolong dia. Apalagi dia punya jaringan-jaringan, punya kenalan-kenalan banyak pihak, ya. Dia terjerat dalam satu masalah misalkan bisa bebas. Kenapa? Ada penolong. Ada orang yang bisa dia andalkan. Kalau dia bicara, selesai. Saya capek-capek juga duduk manis, berpangku tangan, bayar sekian, orang yang ini yang urus, selesai. Ada orang yang dia bukan siapa-siapa, tapi apa? Ada kekuatan eksternal. Di dunia itu berlaku, tapi di akhirat tidak. Kekuatan diri, kekuatan eksternal tidak akan kita dapatkan. Ya. Gak ada yang bisa menolong kita dari bencana di hari kiamat. Sampai pun siapa? Sampai pun keluarga kita. Akan ada. Sampai pun kenalan-kenalan kita.
orang hebat yang Masya Allah menjadi teman dekat kita, yang saat kita di dunia, selama kita dekat sama dia, selesai urusan kita. Apa aku di dunia, tapi di akhirat tidak ada. Malam mungkin kuat wala nasir. Tidak ada kekuatan internal yang kamu miliki dan juga kekuatan eksternal yang kamu miliki. Termasuk berapa? Termasuk teman dekat. Allah mengatakan yauma faida nufiqa fis-sur fala ansaba bainahum. Apabila sangkakala ditiupkan, maka pertalian keluarga itu adalah dimanfaat. Maka kita yang punya orang tua soleh, yang punya anak soleh misalkan, ya harapan kita dia bisa berikan syafaat. Tapi langsung kita menggantungkan nasib kita di akhirat sama mereka, nggak mau mereka juga. Sampai mereka mendapatkan keselamatan. Makanya dalam surat Abasa ya, sudah pernah kita bahas. Faida ja'atis sakhah, apabila tertiup datang hari yang menghentikan telinga. Apa yang terjadi? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di hari itu yafirrul mar'u min akhihi, satu orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi, dia juga akan lari dari ibunya. Wa abihi, dan juga lari dari bapaknya. Kemudian apa? Wa sahibatihi wa banihi, lari dari istrinya. Kalau istri juga akan lari dari suaminya. Wa banihi, dia juga lari dari anak-anaknya. Sampai dia berada di zona aman. Tapi sebelum zona aman, kamu berdekatan. Kamu kenal. Jangan saling menjauh, saling lari. Disebutkan apa sebabnya? Karena mereka khawatir orang-orang terdekat di dunia ini yang nanti akan berangkat urusan dia di akhirat. Kalau dia ketemu sama anaknya nanti khawatir si anak mengatakan, ya si anak mengatakan, wahai bapak dulu pernah kau sekali dua kali dia berikan nafkah kepada aku, menelantarkan aku. Ya, kau dosa misalkan. Maka hari ini aku minta keadilan. Aku menginginkan pahala darimu agar aku selamat. Seperti itu. Istri juga gak mau ketemu suami. Takut suaminya runtuh sama istrinya. Kesalahan dirinya diungkit sehingga dengan itu suami akan minta pahala dari istri. Istri juga demikian, atau suami juga demikian, ketemu istri juga takut. Ya biar lari karena khawatir istrinya minta kebaikan sama dia. Sementara kebaikan-kebaikan yang ada saja belum bisa menjamin keselamatan dia. Bagaimana kalau kebaikan itu diminta sama anaknya, diminta sama istrinya, diminta sama ibunya, sama bapaknya? Lebih baik lari. Jadi dapat kita pastikan kondisi yang begitu mengerikan. Setiap orang hati pada dirinya sendiri. Hilang kekerabatan. Wala ansaba bainahum. Apalagi teman dekat. Ya. Makanya salah kaprah ketika ada orang dekat kepada orang alim pula, keturunan Nabi misalkan, dengan harapan pasti satu saat keturunan Nabi ini akan memberikan manfaat baik bagi di akhirat. Nasab saja sudah manfaat kalau teman dekat. Makanya apa yang dikatakan oleh Nabi kepada Fatimah, perhatikan. Nabi katakan kepada Fatimah, ya Fatimah, ya Fatimah cinta Muhammadin, salini min mali nasyiki, wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dari hartaku sesuai dengan kemauan. Kamu boleh minta apa saja harta yang saya punya. Ambil minta semua saya kasih. La ugni anti minallahi syai'a. Akan tetapi nanti di akhirat aku tidak bisa menolongmu dari ancaman Allah sendiri. Siapa yang mengatakan Nabi kepada siapapun itu cinta. Lalu yang ini Allah syai'a, aku tidak bisa menolong. Jadi yang akan bisa memberikan pertolongan, kenyamanan, ketentraman kepada kita siapa? Adalah amal kita yang kita bawa. Kerabatan tidak berarti, kekayaan jabatan juga tidak berarti, kedekatan kita dengan orang saleh, kedekatan kita dengan para pejabat juga tidak memiliki banyak. Ya langsung saja kita sebutkan ilmu berikutnya. Malahu min quwwati wala nasir. Sedikit lagi, saya 5 menit lagi. Wasana idza rajul. Kemudian di sini Allah bersumpah lagi demi langit. Zat rajul yang memiliki hujan yang berulang-ulang. Di sini Allah sebutkan hujan itu berulang-ulang.
Yang ini sesuai dengan fakta ilmiah. Jadi kalimat ar-raja ini sesuai dengan fakta ilmiah. Karena fakta ilmiah yang kita dapat dari beberapa ilmu fisika, jadi air itu yang ketika turun ke hujan, ya dengan adanya serapan sinar matahari, sesungguhnya dia menarik air itu langit, air itu menarik cahaya itu menarik air kembali ke atas, ya sehingga kemudian bisa turun hujan kembali. Jadi ini peristiwa ini dinamakan dengan roja, hujan yang berkali-kali. Fakta ilmiah menunjukkan demikian, karena memang Quran itu sesuai dengan fakta ilmiah. Ketika hasil sebuah riset sesuai dengan fakta yang dengan statement yang ada dalam Al-Quran, maka riset itu harus diakui. Tapi ketika bertentangan, ya maka tidak perlu dilihat hasil riset ini. Tetap kita mengedepankan Quran. Wal ardi dzatis sadaq, dan demi bumi juga menjadi sarana Allah bersumpah. Dzatis sadaq yang memiliki tumbuhan. Ya bumi ini dia insyiqaq, terpecah untuk kemudian menumbuhkan pepohonan. Disebabkan apa? Turunnya hujan. Jadi ada air hujan turun, kemudian dari sebab turunnya hujan Allah menumbuhkan pepohonan. Ketika tumbuh pepohonan, bumi ini pecah istilahnya ya. Yang fatir, ya, terpecah, terbelah untuk memberikan ruang tanaman-tanaman itu tumbuh ke atas. Intinya Allah bersumpah di sini dengan apa? Dengan langit, lagi-lagi langit, kemudian dengan bumi. Apa yang pernyataan yang hendak Allah sebutkan? Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Quran ini adalah ucapan yang menjadi pemutus, pembeda antara hak dan batil. Artinya ketika Quran sudah bicara, maka tidak boleh seseorang itu mengambil pendapat si fulan dan pendapat si alan. Karena Quran itu pemutus segala perselisihan. Ketika terjadi perselisihan tentang suatu hal, datang satu pemutus keterangan dari Quran, maka itu yang diambil dan dia tanggalkan semua arah, pendapat, perkataan siapapun. Itulah fungsi daripada Quran. Ia adalah perkataan yang bisa menjadi pembeda antara hak dan batil, menjadi pemutus perselisihan yang terjadi di antara kalian. Wa ma huwa bil hasil. Quran itu bukan sedang gurau. Ini bantahan kepada tuduhan orang-orang kafir yang menyatakan bahwa Quran itu cuma dongeng belaka, kisah pengantar tidur, isinya cuma tik-tik, isinya cuma senda gurau, isinya cuma canda dan lain sebagainya. Allah tegaskan wa ma huwa bil hasil. Ya, Quran itu bukan senda gurau. Semuanya adalah benar, kalimatnya benar, kabar-kabarnya jujur, hukum-hukumnya adil, dan membacanya adalah ganjaran pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innahum yakiduna kaida. Orang-orang kafir telah kali melakukan tipu daya yang jahat kepada Rasul. Mereka melakukan tipu daya. Wa aqimu kaida, dan aku juga bisa melakukan tipu daya kepada mereka. Perhatikan, di sini Allah katakan aku melakukan tipu daya. Walau demikian, tidak boleh kita mengatakan Allah maha penipu, Allah maha melakukan tipu daya. Jadi kalimat-kalimat ini, sifat-sifat ini tidak bisa langsung kita lekatkan secara mutlak, ya, nggak bisa kita lekatkan secara permanen. Sama seperti kalimat wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar dan Allah pun membuat makar kepada mereka, dan Allah sebaik-baiknya membuat makar. Nggak boleh kita katakan Allah makir, Allah maha membuat makar. Karena melakukan tipu daya, makar itu apa ya? Kalimat-kalimat yang identiknya dengan apa? Konotasinya apa? Positif atau negatif? Negatif. Nggak boleh kita menisbatkan satu sifat yang negatif kepada Allah. Maka sifat ini betul Allah melakukannya, tapi nggak boleh kita melekatkan sifat ini secara permanen. Allah maha tipu daya, Allah maha melakukan makar, atau Allah maha mengolok-olok, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah mengolok-olok mereka dan membiarkan mereka terbang-ambing dalam kesesatan mereka. Di situ disebutkan Allah mengolok-olok. Nggak boleh kita katakan Allah mustahzi, Allah maha mengolok-olok, Allah jago kalau mengolok-olok. Ya. Yang dapat kita lakukan, yang dapat kita katakan adalah apa? Yang dapat kita lakukan, Allah betul mampu melakukan tipu daya bagi orang yang berupaya melakukan tipu daya.
Allah mampu melakukan apa makar bagi siapa? Bagi orang yang berusaha berbuat makar kepada Allah. Allah juga mampu membalas ejekan olok-olok manusia yang berupaya mengolok-olok Allah Taala wa Ta'ala. Sifat itu hanya kita lekatkan kepada Allah saat dibutuhkan dan tidak kita lekatkan secara permanen. Ya. Jadi di sini akidu kaidah aku ya. Aku apa? Memberikan tipu daya jahat. Ya. Itu bukan berarti Allah maha jahat, Allah maha penipu, tidak ya. Tapi Allah mampu melakukan tipu daya bagi siapa? Bagi orang yang berupaya melakukan tipu daya kepada Allah Taala wa Ta'ala. Pamahil kafirina anil qurbaida, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir, beri kesempatan mereka walaupun untuk waktu yang sementara. Artinya kehidupan orang-orang kafir saat ini itu hanya tanggungan saja. Sebelum saatnya Allah Taala akan hukum mereka, akan azab mereka sesuai dengan ukuran mereka dan kehidupan mereka, kemewahan dunia yang mereka dapatkan saat ini sekedar tanggungan saja. Wallahu ta'ala al-bisawab. Ini makna-makna ayat yang tercantum dalam surat At-Tariq ayat 1 dan sampai dengan ayat 17. Alhamdulillah selesai. Walaupun agak cepat. Dan berikutnya insya Allah nanti kita akan bahas tafsir yang ada pada surat Al-Ma'idah. Insyaallah yang akan kita coba jawab beberapa pertanyaan yang masuk dari waktu yang kita. Ya, bagaimana nanti nasib di akhirat bagi orang-orang kafir seperti orang-orang Barat yang sama sekali tidak tahu Islam. Memang segala sesuatu itu diciptakan pasti ada hikmah. Lalu kenapa Allah ciptakan orang-orang non-Muslim atau orang-orang kafir? Ya, betul. Satu hal yang harus kita bawa garis bawahi, Allah itu hakimun, maha bijaksana atas segala ciptaannya. Maha bijaksana atas segala perbuatannya. Apapun yang Allah ciptakan, apapun yang Allah perbuat, pasti di sana akan selalu ada hikmah. Ya, ma rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita harus sampai pada pengakuan yang paling dalam seperti tadi. Sampai pada tahapan pengakuan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, sesungguhnya tidak ada satupun yang Kau ciptakan itu sia-sia. Ya, mungkin ada terlintas dalam benak kita pertanyaan seperti ini. Ya, kenapa saudara orang kafir yang memusuhi Islam? Coba kalau orang iman semua kan enak, bersatu semua, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, ya, nggak perlu saling gontok-gontokan, nggak perlu saling bermusuhan, nggak perlu saling perang dan lain sebagainya. Ya. Itu akal kita yang pendek, yang terbatas ngomong demikian, bicaranya jangan demikian. Tapi di balik itu ada hikmah yang Allah kehendaki. Dengan adanya orang kafir itulah nanti akan terlihat mana orang-orang mukmin sejati dan mana orang-orang kafir, dan untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan neraka, sebab akan ada orang-orang kafir yang mendustakan firman Allah Taala wa Ta'ala. Ketika orang kafir ini tidak ada, banyak dari syariat Islam ini yang akan tidak bisa terterapkan, ya. Misalkan jihad, ketika nggak ada orang kafir, maka syariat jihad itu nggak pernah ada, dia mati dia. Karena jihad ini diberlakukan manusia orang-orang kafir. Ya, kemudian apalagi ya, banyaklah syariat-syariat yang ketika orang kafir ini nggak ada syariat itu. Tapi ketika orang kafir ini ada, ya maka beberapa syariat Allah akan bisa ditegakkan. Maka mungkin ada juga yang lebih dahsyat daripada pertanyaan ini, kenapa Allah ciptakan iblis misalkan? Ya, coba nggak ada iblis, ya tapi manusia taat semua, soleh semua, baik semua, kan enak. Itu akal kita. Tapi kalau seperti itu, ya tidak ada pembeda yang antara hak dan batil, antara yang taat dengan maksiat.
banyak hukum-hukum yang akan tercecer, terkuburkan dengan ketidakadaannya iblis. Dengan adanya iblis itulah Allah akan terpisah, terbedakan mana hamba-hamba Allah yang benar menjadi hamba-Nya dan mana hamba-hamba Allah yang kufur dan durhaka kepadanya. Dan setiap orang itu memiliki konsekuensi dari iman yang dia tempuh. Ya, nasib orang beriman seperti apa ada kejelasannya. Nasib orang kafir seperti apa juga ada kejelasannya. Tinggal kita mau pilih jalan yang mana. Kita mau pilih jalan hidayah atau pilih jalan kesesatan. Kita mau memilih jalan Islam atau jalan kekufuran. Kita akan pilih. Tapi ingat, pilihan Anda ada risiko. Setiap pilihan yang kita pilih ada risiko. Dan kita tentu tahu mana yang ingin kita pilih. Kita ingin tahu, tentu kita tahu pilihan mana yang terbaik untuk kita pilihkan. Ya, itu semuanya sudah digariskan oleh Allah Taala. Jadi intinya adanya orang-orang kafir ya seperti itu untuk membedakan antara makhluk yang taat dan makhluk yang maksiat. Jadi semua ciptaan Allah itu pasti ada hikmahnya. Apabila malaikat sudah mencatat dosa kita, kemudian kita bertobat, maka catatan itu akan dihapus atau tetap dihisab di hari kiamat nanti. Akan dihapus. Ya karena taubat itu jadi antara keutamaannya dia akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Ya. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada ibu binatang kapan dan balahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa sama sekali. Itulah pentingnya kita bertobat agar dosa-dosa yang kita lakukan terhapus. Ima terhapus atau tertutup. Maknanya ada dua, ya. Tertutup ataupun terhapus sama-sama tidak akan terlihat nanti saat amalan itu ditampakkan oleh kita. Maka kalau kita sadar diri bahwa kita berdosa, banyak catatan-catatan buruk yang tercatat dalam perjalanan hidup kita, segera kita tutup, segera kita hapus. Ya dengan apa? Dengan taubat atau dengan melakukan amal-amal kebaikan. Allah mengatakan inna hasanat yudhibna sayyi'at, maka kebaikan itu akan bisa menghapuskan yudhibna, menghilangkan dan menghapuskan keburukan. Kita ingin catatan buruk kita terhapus, perbanyak amal kebaikan atau istighfar dan bertobat kepada Allah dari amal dosa yang kita kerjakan. Insyaallah tidak akan nampak catatan-catatan buruk ketika kita sudah taubat. Ada orang mengatakan ya Allah ya Gusti, Gusti itu apa ya? Bahasanya apa sih? Aja ya. Ya kita lihat makna daripada Gusti itu sendiri ya. Tetapi sebaiknya yang lebih amannya, ya cukuplah kita melabelkan nama-nama Allah itu dengan sesuatu yang sudah ada namanya. Ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Masih ada pilihan sudah nama, kenapa harus pilih-pilih yang lain yang tidak ada? Sudah itu sudah banyak. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Rauf, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, apa ada pilihannya? Kenapa harus mereka-mereka? Karena kan manusia itu kayak gitu. Ya. Sudah ada apa namanya solusi. Ya, ini yang boleh dipakai di banyak pilihan, tapi tetap aja dia direngket yang nggak ada, gitu kan? Yang nggak ada juga sama. Sibuk dengan masalah yang dijelaskan, sementara sholat yang sudah jelas-jelas ada syariatnya pun sudah semuanya dilakukan. Sibuk melakukan sholat tasbih, sibuk melakukan sholat tawaf, apa namanya, arba'un, sibuk melakukan yang sudah jelas dalilnya, rawatib, kemudian duha, kemudian witir, kemudian tahajud, jelas itu aja nggak dilakukan. Sibuk dengan sesuatu yang dijelaskan, apalagi sibuk dengan sesuatu yang nggak ada dalilnya. Ini yang harus dibicarakan. Jadi kenapa kita harus fokus pada sesuatu yang diperjelaskan oleh para ulama? Apalagi dicontoh kepada itu, dicontoh lebih dekatnya kepada perbuatan bid'ah, sementara yang jelas-jelas dalilnya aja kita belum melakukan atau melakukan baru sesekali saja. Ya, belum betul-betul paten kita lakukan. Kenapa harus sibuk dengan seperti ini? Ini juga sama. Banyak pilihan, ada sudah nama yang bisa kita sematkan kepada nama Allah. Ya kenapa harus pilih kalimat-kalimat yang lain? Sudah maknanya yang kita nggak tahu. Ya. Jadi yang terbaik seorang mukmin ya seperti dia melakukan nama dan sifat sesuatu dengan sesuatu yang Allah dan Rasulnya menamakan itu untuk dirinya. Itu lebih aman dan prinsip dalam iman kepada al-asma wa sifat.
Tapi tentang masalah boleh atau tidaknya saya nggak tahu. Tapi ya, lebih baiknya saya solusi, lebih baiknya sadarkan kepada nama-nama yang sudah jelas, hindari nama-nama yang pasti ambigu gitu kan. Kadang memiliki mana baik, kadang memiliki mana buruk. Tapi kalau nama yang sudah ditentukan oleh Allah pasti baik. Itu yang perlu kita cantumkan dan kita labelkan nama Allah dengan nama-nama tadi. Ya, bisikan hati tentang dosa asalnya, lalu kemudian beristighfar mohon ampun kepada Allah, apakah akan tetap dicatat atau tetap dihisab? Tidak. Jadi istighfar itu sama seperti taubat, ya, kafir, akan bisa menghapuskan dosa. Banyak sebenarnya amalan-amalan menghapus dosa itu, ya. Jadi insya Allah ketika amalan-amalan menghapus dosa ini kita lakukan, dosa-dosa yang terbesit, dosa-dosa yang sudah nampak, ya, jangankan dosa-dosa yang terbesit, yang nampak saja bisa terhapuskan dengan istighfar. Apalagi yang masih terbesit, ya, bahkan bersihkan hati yang belum menjadi sebuah amalan kafir dalam sebuah riwayat belum dicatat sebagai sebuah dosa. Apalagi ini sudah diikuti dengan istighfar. Insya Allah istighfar ini menghapus dosa yang sudah jelas, apalagi dosa yang masih dalam bersihkan hati, lebih membutuhkan lagi ini akhir insya Allah. Ya, bukankah manusia adalah makhluk yang sempurna? Ya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, walaqad karramna bani Adam, menunjukkan kesempurnaan penciptaan manusia. Mengapa diciptakan dari air yang benar? Bisa juga kita untuk menjawabnya. Ya, karena Allah yang menciptakan itu. Ya. Dan perbuatan Allah sebaiknya tidak ditanyakan. Allah mengatakan, la yus'alu amma yaf'al wa yus'alu. Ya, Allah itu tidak berarti pertanyakan tentang apa yang Allah perbuat, manusia lah yang akan ditanya tentang perbuatannya. Jadi kita nggak perlu menanya kenapa Allah ciptakan kita dari sini, kenapa Allah ciptakan ini, kenapa Allah ciptakan, kenapa Allah ciptakan musibah, kenapa Allah begini dan begitu. Banyak perbuatan Allah, banyak keputusan Allah yang kita pertanyakan. Apalagi sampai kemudian ya adil kalau Allah kayak gini. Allah kayak gini. Ya betul, kadang terbesit pertanyaan tadi, berpikir renungan itu ada ya, tapi segera kita kembali ke ayat tadi. Baiknya perbuatan Allah. Jadi Allah ciptakan kita dari air mani, itu kan perbuatan Allah. Allah berkehendak demikian. Ya. Kita nggak boleh mempertanyakan Allah, kenapa nggak dari air zam-zam aja kalau gitu ya? Jadinya jadi apa namanya? Inputnya bagus, outputnya juga bagus. Tidak, tapi mungkin ada hikmah-hikmah yang kadang kita nggak tahu. Tapi intinya sekali lagi betul manusia ini manusia terbaik. Tapi di antara hikmah Allah ciptakan kita dari untuk menghilangkan kesombongan diri. Menghilangkan kesombongan diri karena sombong ini menjadi jeratan utama orang terhalang dari masuk surga. Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Siapa? Maka Nabi qalbihi qala dzarratin kibar. Orang yang di hatinya tersimpan kesombongan. Misqala dzarrah sekalipun kecil. Ada kecil kesombongan di hati dia, masuk surga. Nanti kata-kata ini. Jadi sombong ini sesuatu yang harus betul-betul terbersihkan dari hati kita. Secuil ada kesombongan di hati kita, haram masuk dalam surga. Makanya biar kita tidak sombong, ingat penciptaan kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita berasal dari setetes air minang yang dihidupkan oleh Allah. Maka dari perkataan asal pasti kita ini hadir ke dunia lewat jalur kencing berlalu. Kencing apa ya kencing itu mau berbangga-bangga. Ingat asal-asal kita itu akan menuju kesombongan yang ada di hati diri kita insya Allah. Sehingga ketika kesombongan ini bersih dari hati kita, kita akan lenggang ya untuk kita masuk ke dalam surga. Masya Allah ya. Ini harapan untuk doa dari kita semua. Ada seorang ibu yang minta doa kepada kita untuk digantikan yang lebih baik karena baru saja kehilangan anak yang satu-satunya semata wayang yang telah meninggal dunia. Tapi berdoa kepada Allah Taala ya. Semoga Allah Taala segera memberikan pengganti yang lebih baik. Ya, berusaha ibu untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah
Rabbi la tadarni farda wa anta khairur rahimin, ya. La tadarni farda wa anta khairul warithin, ya. La tadarni farda wa anta khairul warithin, ya. Itu ini sangat tepat dibaca oleh mereka-mereka yang belum dikaruniai anak atau sudah punya anak, ya, tapi dia semata wayang dan tinggal dan belum punya anak lagi. Ya Allah, jangan kau jadikan aku sendirian. Tidak ada anak bersamaku, apalagi di masa tuaku. Bahkan sampai berwajib karena engkau sebaik-baiknya orang yang akan memberikan warisan kepada yang berupa anak itu kita. Semoga Allah Taala ya memberikan pengganti yang lebih baik, ya, dari apa yang sudah diambil oleh Allah Taala. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf lewat sedikit dari waktu yang telah disediakan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.